Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaizatun Nadia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat website dari WordPress. WordPress merupakan sistem CMS yang menaungi lebih dari 35% website di dunia. WordPress ini banyak digunakan karena dia termasuk gratis dalam penggunaannya. WordPress juga merupakan sebuah aplikasi open source yang sangat populer digunakan sebagai blog engine. Bahasa programan yang digunakan oleh WordPress itu merupakan PHP dan basis data atau database MySQL, di mana PHP dan MySQL ini merupakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source software. Nah, sebelum kita membuat website, kita terlebih dahulu akan menginstal WordPress. Cara menginstal WordPress juga itu sangat mudah, yaitu kita pergi ke Google, setelah itu kita ketik download WordPress. Nah, setelah itu kita dapat laman seperti ini dan tinggal kita klik yang unduh WordPress. Setelah kita mengunduh file tersebut, ini merupakan file WordPress yang kita unduh tadi, kemudian kita ekstrak here. Nah, kemudian ini merupakan file yang kita ekstrak tadi. Kita klik 2 kali dan muncul seperti ini. Ini merupakan sistem atau konten dari WordPress yang menggunakan bahasa pemrograman PHP tadi. Nah, setelah itu kita pergi ke browser atau Google kembali untuk mendownload Exam. Caranya juga bisa kalian lihat di Google. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mendownload file Exam tersebut. Kita pergi ke tempat penyimpanan file Exam. Namun sebelum itu kita harus mengcopy terlebih dahulu hasil ekstrak tadi. Nah, ini bertujuan untuk memindahkan file tersebut ke file Exam ini. Nah, kita pindahkan file ke htdocs. Nah, di sini kita tinggal Ctrl paste atau Ctrl paste. Data yang tadi kita paste itu kemudian kita rename. Kalian bisa mengubahnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalnya, saya di sini akan mengubahnya dengan nama websiteku. Nah, setelah itu, untuk menjalankannya, kita pergi ke Chrome atau Google dan mengetik localhost dan nama file yang tadi kita telah buat, yaitu websiteku, dan enter. Nah, sebelumnya itu kita disuruh memilih bahasa yang digunakan, dan saya memilih bahasa Indonesia, dan ini merupakan data atau hal-hal yang harus kita siapkan. Kemudian kita klik ayo. Nah, di sini nama basis data kita dapatkan dari exam tersebut, yaitu di localhost ini php myadmin. Kita klik new di sidebar. Kemudian database name ini kita tulis sesuai dengan yang kalian inginkan. Namun di sini saya akan menyamakan dengan nama file yang tadi, yaitu websiteku, untuk mempermudah. Setelah itu kita create. Nah, database-nya sudah selesai. Kemudian kita kembali ke tempat yang tadi.
Nah, di sini kita tulis sesuai nama database yang tadi kita buat, yaitu websiteku. Nama pengguna ini saya akan mengisi root karena tadi saya belum mengubah-ubah namanya, tidak ada diubah-ubah atau tidak ada mengubahnya. Ini merupakan nama pengguna yang umum, yaitu root. Kemudian kata sandi itu kita kosongkan saja. Nah, host basis datanya ini tetap localhost karena kita menjalankannya di localhost. Dan prefix tabel ini saya tidak akan mengubahnya karena ini tidak terlalu penting. Dan kirim. Setelah itu kita klik jalankan pemasangan. Pada laman ini kita mengisi seperti judul situs. Di sini saya akan membuat judul situsnya yaitu dapur beauty. Nama pengguna itu nama kita sendiri. Di sini saya akan mengubah sandinya yaitu setelah itu kita masukkan email. Di sini ketampakan di mesin pencari itu merupakan seperti membuat orang kayak lebih susah mendapatkan website kita. Ini saya akan langsung klik install WordPress. Terus halaman ini akan muncul yang mengartikan WordPress kita telah diinstal, kemudian kita login masuk. Nah, di sini merupakan laman awal untuk login. Kita memasukkan nama pengguna yang tadi, itu Suhazada Nadia, dan sandinya. Yaitu agar mempermudah, yaitu ingatkan saya, baru kita klik login masuk. Nah, ini merupakan tampilan awal dari WordPress. Terus laman ini akan muncul yang mengartikan WordPress kita telah diinstal, kemudian kita login masuk. Nah, di sini merupakan laman awal untuk login. Kita memasukkan nama pengguna yang tadi, itu Suhazada Nadia, dan sandinya. Yaitu agar mempermudah, yaitu ingatkan saya, baru kita klik login masuk. Nah, ini merupakan tampilan awal dari WordPress. Kemudian kita dapat menambahkan satu postingan atau artikel terbaru pada website kita dengan cara mengklik post, kemudian klik semua post. Tampilan dari semua post tersebut seperti ini. Sebelumnya saya telah membuat beberapa postingan yang telah saya terbitkan. Namun di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan artikel baru. Ini ada dua cara, yaitu dengan cara mengklik baru di bagian atas, lalu klik post. Dan juga cara kedua yaitu dengan cara mengklik tambah baru. Ini saya akan mengklik tanda baru. Ini merupakan tampilannya. Di sini ada terdapat tambahkan judul. Ini merupakan tempat judul artikel yang kita akan buat. Misal saya akan membuat judul yaitu Masakan Indonesia. Kemudian kita dapat menuliskan isi dari judul tersebut di sini. Di dalam artikel ini kita dapat menambahkan foto maupun video dengan cara mengklik bagian tambah ini.
Kemudian jelajahi semua. Ini ada beberapa pilihan. Saya akan menggunakan yang video. Kemudian kita klik bagian unggah. Dan kita klik video yang akan kita tambahkan. Kemudian kita open. Ini adalah video yang telah kita tambahkan. Nah, di sini saya akan jelaskan bagian post. Kita dapat melekatkan atau menempelkan artikel ini pada laman teratas dengan cara mengklik lekatkan pada laman teratas blog. Kemudian kita juga dapat menambahkan kategorinya. Kita dapat menambahkan kategori baru dengan cara mengklik misal informasi, lalu kita tambahkan kategori. Ini merupakan kategori yang telah kita buat baru-baru tadi. Jika ingin mengkategorikan artikel ini, kita tinggal mengklik di bagian sini. Kemudian kita juga dapat menambahkan tag baru dengan cara menulisnya langsung. Ini saya akan menuliskan informasi, lalu kita tinggal enter. Tag otomatis telah terbuat. Dan kita juga bisa tambahkan tag yang telah kita buat sebelumnya. Ini saya akan menambahkan yaitu tulisan. Dan gambar. Ataupun video. Kemudian di sini kita bisa menambahkan gambar andalan dengan cara mengklik tetapkan gambar unggulan. Di sini kita ke unggah berkas, lalu klik pilih berkas. Setelah itu kita klik lalu open dan foto tersebut akan terunggah di pustaka media. Kemudian kita klik tetapkan. Foto tersebut telah menjadi gambar andalan pada postingan ini. Kemudian tinggal kita terbitkan. Oh iya, ini bagian blog. Bisa kalian atur dengan cara video ini bisa diputar otomatis atau tidak, bisa diulang-ulang atau tidak secara otomatis, atau dibisukan. Ini saya akan mengklik putar otomatis. Kemudian kita terbitkan. Artikel tersebut telah diterbitkan. Kemudian kita kembali. Di sini belum ada, jadi kita restart. Nah, ini merupakan artikel yang telah kita buat tadi. Jika kalian melakukan kesalahan dalam membuat artikel atau langsung keluar, di sini terdapat beberapa artikel yang tadi saya langsung keluar, jadi dia tersimpan dalam draft. Di sini kita bisa menghapusnya dengan cara klik tombol tong sampah. Nah, secara otomatis tadi postingan yang salah telah masuk di bagian sampah. Untuk melihat artikel atau postingan yang telah kita buat, ya kita pergi ke dapur Beauty ini, dashboard, bagian halaman, baru kita klik kanan, baru buka link di tab baru.
Ini merupakan tampilan dari website kita, di mana artikel yang baru saya kita buat tadi, dia terletak paling atas karena kita telah letakkan di bagian lekatkan pada bagian atas dari laman. Kita juga dapat menambahkan kategori dan tag di bagian sini. Pertama, kita klik kategori. Ini beberapa kategori yang telah kita buat tadi. Jika ingin menghapus satu kategori, kita dapat mengklik hapus. Lalu tekan OK. Secara otomatis, tag yang tidak kita inginkan telah terhapus. Nah, untuk menambahkan kategori di bagian tampilan ini, kita tinggal mengklik nama yang ingin kita buat, slugnya. Slugnya bisa sama dengan namanya. Namun biasanya jika terdiri dari dua kata, diberikan tanda strip. Deskripsi ini merupakan tempat penjelasan tentang kategori yang kita buat. Lalu klik tambah kategori. Kemudian kita ke tag. Di sini tag, membuat tag baru sama dengan kategori, kita tinggal mengklik nama, slugnya, dan deskripsi dari tag tersebut, kemudian tambah tag baru. Selanjutnya, kita akan menuju ke laman dengan cara mengklik laman dan klik semua laman. Nah, di sini merupakan tampilan dari laman. Untuk membuat laman baru sama dengan post, ada dua cara. Kita bisa klik bagian atas, lalu klik laman, dan juga bisa klik langsung tambah baru. Ini saya akan mengklik tambah baru. Ini merupakan tampilan dari laman baru. Di sini kita dapat menuliskan judul dari laman yang ingin kita buat. Misal saya akan membuat tentang saya atau about me. Nah, di sini kita dapat menuliskan isi dari laman ini. Setelah itu, saya akan menjelaskan yang bagian laman ini. Kita dapat menambahkan gambar unggulan dengan cara mengklik tetapkan gambar unggulan. Berkah, setelah kita mengunggahnya, tersebut bagian Pustaka Media. Ini saya akan menambahkan logo dari website saya. Kemudian tinggal setelah selesai, kita tinggal terbitkan. Laman yang baru-baru kita buat telah diterbitkan. Kemudian kita kembali dan refresh. Nah, di sini sudah terdapat judul dari About Me, yang berarti laman kita telah terbit atau telah dibuat. Untuk mempercantik tampilan website kita dapat mengubahnya di tampilan, lalu klik tema. Ini adalah tampilan dari tema. Ada beberapa tema yang telah disiapkan oleh WordPress. Namun sebelumnya saya telah mengaktifkan atau saya telah menginstal satu tema. Nah, untuk menambahkan tema baru, kita dapat mengkliknya di sini ataupun di sini. Saya akan mengklik sini, tambahkan tema baru. Di sini ada beberapa tema yang disarankan seperti tema andalan, WordPress, tema populer yang di WordPress, dan yang terbaru. Kita juga bisa mencari tema bagian sini, mencari tema, contohnya Cleanbox. Nanti akan muncul beberapa yang termasuk kategori Cleanbox. Kemudian, sebelum kita menginstalnya, terlebih dahulu kita melakukan pratinjau. Itu bertujuan untuk melihat tampilan dari tema tersebut. Setelah kita melihat tampilan dari tema tersebut, kita bisa langsung menginstalnya dengan cara mengklik install. Kemudian kita kembali ke tema. Kita bisa mengaktifkan langsung di sini ataupun kita kembali ke tema. Nah, tema yang telah kita install tadi akan muncul di sini dan kita bisa langsung aktifkan.
Misal saya akan memakai tema ini, jadi saya akan mengaktifkannya di sini. Tinggal klik, aktifkan. Tema tersebut telah diaktifkan. Kita dapat melihatnya. Ini, kita refresh. Ini adalah tampilan dari tema yang telah kita aktifkan tadi. Kita kembali. Nah, di dalam tema tersebut, kita dapat menyesuaikannya di sini, atau kita klik di sini. Ini merupakan tampilan dari penyesuaian tema yang tadi telah kita aktifkan, dan di sini ada beberapa menu seperti identitas situs. Identitas situs ini, yang ini, kita dapat mengubahnya seperti judul situs kita, slogan. Ini saya akan membuat slogan, yaitu jago masak free by Suhai Nadia. Nah, kemudian kita bisa tambahkan icon situs. Kalau kita sudah menguploadnya, kita langsung ke pustaka media. Tinggal klik fotonya, terus kita pilih. Kita potong gambar. Ini menjadi icon yang akan tampil di sini dari website kita. Kemudian di sini ada ukuran font dari situs. Kita bisa tambahkan dia dengan cara menggeser. Nah, ukuran dari font tampilan ini telah berubah, dan kita juga bisa mengubah tampilan atau gaya font tersebut. Di sini ada beberapa. Bebas kalian milih apa. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa pilih logo dan kita terbitkan. Kemudian setelah terbitkan, kita kembali. Di sini ada pilihan menu warna. Kita bisa mengubah warna dari tema tersebut dengan cara mengklik pilih warna. Bebas, pilih warna. Kemudian setelah itu kita pilih warna latar belakang yang bagian ini. Setelah itu kita terbitkan. Kemudian di sini ada layout. Layout ini seperti tampilan di atas ini. Di sini juga ada layout slider. Nah, ini merupakan tampilan dari foto-foto yang ini. Sini, jika kita ingin memakai yang ini, kita tinggal klik dan lalu terbitkan. Setelah itu ada layout halaman beranda. Ini bentuk-bentuk dari ini sampai sini. Kemudian kita terbitkan. Setelah kita terbitkan, kita kembali. Ini ada pengaturan tampilan. Tipografi. Tipografi ini di tampilan di atas, bagian menu. Setelah kita mengubahnya, kita bisa terbitkan. Setelah itu sini adalah gambar latar belakang juga. Di sini ada pengaturan umum seperti bagian banner, area unggulan, media sosial, dan lain-lainnya. Kita langsung ke widget. Widget ini yang sidebar itu berada di bagian sini. Ini sidebar. Dan bagian sidebar ini terdapat kayak cari post-post terbaru, komentar terbaru, arsip, kategori, dan meta. Setelah itu kita terbitkan. Setelah kita terbitkan, kita kembali. Nah, di folder 1 ini, kita dapat menambahkan widget seperti post terbaru, meta, RSS, dan video, dan lainnya. Kemudian setelah kita tambahkan, kita bisa terbitkan. Ini saya akan memberikan contoh kalender. Saya akan menambahkan kalender. Terus judulnya. Kemudian selesai.
Kita terbitkan. Kemudian kita keluar, dan footer 2, 3, dan 4 sama seperti footer 1. Kemudian di sini ada pengaturan beranda, seperti pos-pos terbaru Anda, semua halaman start. Ini juga ada pengaturan footer, seperti hak cipta footer, dan CSS tambahan. Setelah itu, kita dapat melihatnya di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian menu. Kita tinggal klik tampilan, kemudian klik menu. Di sini ada beberapa menu yang telah saya buat, seperti About Me, informasi, masakan Indonesia, resep, minuman, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah menu. Pertama-tama, kita membuat nama menu. Di sini saya membuat nama menu, yaitu menu utama. Kemudian setelah kita mengetik menu utama ini, kemudian kita simpan menu. Setelah itu, kita tambahkan item menu. Di sini ada bagian laman, yaitu About Me, resep, sosial media, dan ada juga laman. Kita klik lihat semuanya, nanti akan ditampilkan semua laman. Namun di sini saya akan menambahkan yang di bagian terkini saja, seperti About Me, resep, dan sosial media. Nah, di sini cara menambahkan cukup mudah, yaitu dengan cara mengklik bagian ini. Kemudian jika sudah, kita tambahkan ke menu. Nah, setelah itu, setelah kita mengklik tambah ke menu, dia akan tampil di sebelah sini. Nah, kemudian di sini ada bagian pos. Bagian pos ini bisa kita tambahkan di sebelah sini dengan cara mengklik satu-satu, satu persatu, atau kita tinggal klik pilih semua. Namun di sini saya tidak akan menambahkan pos di bagian menu utama ini. Jadi kita lewatkan. Nah, di sini ada tautan tersesuai. Di sini bisa kita membuat seperti halaman sosial media kita, seperti Instagram. Kita tinggal memasukkan saja seperti alamat URL-nya. Kemudian teks tautan ini judul dari alamat URL ini. Kemudian tinggal kita tambahkan. Kemudian di sini ada kategori, di mana kategori ini juga bisa kita tambahkan di menu ini, menu utama ini, dengan cara mengkliknya satu persatu atau dengan cara pilih semua. Kemudian setelah itu kita tambahkan ke menu. Setelah kita tambahkan semua ke menu, kemudian kita susun seperti ini. Jika kita ingin menjadikannya sebagai sub item atau yang akan tampil setelah kita klik informasi, kita tinggal membawanya atau menempatkannya seperti ini, dan bukan seperti ini, melainkan seperti ini, karena itu merupakan sub itemnya. Terus yang di bawahnya, tapi jika kita ingin menambahkan lagi dia sebagai sub item dari misalnya minuman, itu akan menjadi sub minuman, dan sub itemnya yaitu makanan berat, kita tinggal menggerakkannya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah teratur semuanya, kita bisa mengklik yang sini, tambahkan laman tingkat atas, dan setelah itu kita simpan menu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang plugin. Nah, sebelumnya di sini ada tambahan beberapa menu. Ini dikarenakan sebelumnya saya telah mendownload beberapa plugin dan telah mengaktifkannya. Nah, untuk mengaktifkan plugin atau menginstalnya, caranya cukup mudah, yaitu dengan cara klik plugin, kemudian plugin terpasang. Nah, ini merupakan tampilan dari plugin. Nah, ini ada beberapa plugin yang telah saya pasang. Untuk menambahkan plugin, caranya cukup mudah. Kita tinggal klik tambah baru. Di sini ada beberapa plugin yang disarankan seperti plugin andalan populer. Nah, jika kita ingin mendownload atau menginstal plugin, kita cukup menginstalnya dengan cara klik install sekarang. Setelah plugin terinstall, kita kembali ke plugin terpasang untuk mengaktifkannya. Nah, ini beberapa tampilan plugin. Misal kita ingin mengaktifkan, kita dapat mengklik di sini, lalu kita terapkan. Kemudian ada cara lain, yaitu dilakukan dengan massal dengan cara klik semua plugin yang kita pasang, kemudian kita klik di bagian tindakan massal, lalu aktifkan. Setelah itu kita terapkan. Nah, otomatis plugin yang telah kita pasang di sini akan bertambah menu sesuai dengan plugin yang kita pasang. Nah, kemudian sini saya akan kembali ke tampilan tema, karena saya akan mengganti tema yang tadi, atau tema yang sebelumnya, karena menurut saya tema tersebut belum sesuai dengan topik website saya. Di sini saya akan menggantikan tema yang tadi dengan tema yang telah saya install atau saya download sebelumnya, yaitu ini unit close. Di sini saya akan sesuaikan
Ini merupakan tampilan dari tema yang telah saya ganti tadi. Nah, di sini ada beberapa tambahan menu seperti Google Font, karena sebelumnya saya telah mendownload plugin. Nah, plugin ini berfungsi untuk mengubah tulisan seperti basic setting. Ini kita bisa mengubah beberapa tulisan dari website ini, dari tema tersebut. Ini seperti Kalipka. Maka di tulisan di sini akan berubah. Namun jika kita tidak ingin mengubahnya, ya tinggal kembalikan seperti semula. Dan sini juga ada beberapa. Namun pada website saya tidak akan menggunakan bagian basic setting ini. Dan ada advanced setting, port loading, dan debugging. Nah, setelah selesai, kita kembali ke bagian halaman awal atau tampilan awal. Untuk melihat hasil dari yang kita buat tadi, kita tinggal klik yang bagian sini, lalu kita klik kanan, buka link di tab baru. Ini adalah hasil website yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya, kita tinggal menghostingnya untuk mengaktifkan atau mengonlinekan website kita. Nah, dalam menghosting ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu hosting gratis, bisa kalian lihat di YouTube. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf juga jika ada kekeliruan dalam membuat atau menjelaskan website ini. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.